Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat podcast Mansade melangkah lebih maju bersama saya Hani Laurencia. Sudah episode kesekian kalinya nih saya menjadi host untuk podcast Mansade. Nah, podcast Mansade juga selalu menyiarkan siaran yang bermanfaat dan juga menarik pastinya. Terutama untuk siswa-siswi berprestasi. Nah, kali ini ada 2 siswi berprestasi yang baru saja mendapatkan julukan Mbak-Mbak Demak untuk sekarang. Nah, sesuai dengan tajuk 4 desaran kali ini yaitu borong 2 trofi bergengsi Duta Genre dan Duta Wisata Kota Wali. Apa saja tantangan yang menanti? Nah, langsung saja kita sapa Mbak-Mbak Demak kita. Ada Dian Arsyana Putri juara 2 Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak 2024 dan juga Mbak Dea Inaya kita juara 1 Putri Duta Genre Kabupaten Demak 2024. Halo Dian dan juga kita. Halo. Wah, panggilannya Dia apa kita? Oh Dia. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini udah siaran, udah mau menjelang sore ya. Capek nggak hari ini? Tapi harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat juga menjawab pertanyaan saya nanti ya. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan yang akan saya lontarkan pada Mbak Dian dan juga Mbak Dea. Boleh langsung saja? Boleh. Nah, apa sih yang membuat kalian berdua kok bisa tertarik mengikuti ajang tersebut? Siapa dulu nih? Boleh dari Dian juga. Yang membuat saya tertarik untuk bergabung dalam Duta Wisata Kabupaten Demak itu sendiri karena saya ingin menjadikan pengalaman dalam ajang ini sebagai bekal untuk lebih mempromosikan dan kritis terkait kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang ada di Demak. Selain itu, saya juga ingin menjadi penggiat secara langsung dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Demak. Menarik ya. Kalau dia gimana? Jadi ini sedikit cerita ya. Waktu mau daftar Duta Genre itu dapat cerita dari kakak kelas yang sebelumnya emang pernah jadi Duta Genre. Di kelas 11 itu ada Mas Septian ya. Oh iya, Ustaz. Ya alumni juga banyak yang jadi Duta Genre. Maka dari itu aku tuh kepikiran apa aku jadi Duta Genre juga ya biar sama kayak mereka. Kebetulan kan yang jadi Duta Genre itu bisa masuk ke universitas lewat jalur SNMPTN ya dulu namanya. Jadinya kayak apa aku daftar Duta Genre aja ya, siapa tahu nasibku kayak mereka. Kawin kesempatan ya berarti ya. Keterima di kuliah lewat jalur SNMPTN ditambah ada sertifikat Duta Genre. Jadinya kayak awalnya kayak pikirannya kayak gitu juga. Tapi setelah semakin lama kenal dengan genre, akhirnya semakin sadar ini bukan cuma mengejar prestasi aja, tapi juga mengejar yang namanya kesadaran remaja mengenai isu-isu yang ada di sekitarnya. Sekarang ini kan banyak banget ya isu yang ada di Semarang, terutama ya Semarang itu ada kreak-kreak. Itu baru banget itu. Itu isu remaja banget yang benar-benar harus diperhatikan dengan serius. Jadi kayak gitu sih. Berarti menarik juga ya tujuannya untuk mengikuti ajang tersebut. Kalau dari SMA 1 sendiri ini, selain kalian mengikuti ajang tersebut, baik dari Duta Wisata sama juga Duta Genre itu ada siapa aja? Boleh disebutin nggak? Kalau Dian gimana? Untuk perwakilan di SMA Negeri 1 Demak sendiri itu di Duta Wisata ada 2. Kebetulan kami berdua sama-sama bisa meraih juara untuk saya dan Talita. Kebetulan Talita juga meraih juara sebagai juara 3 Mbak Kabupaten Demak. Selamat ya untuk kalian berdua juga. Keren banget nih. Nah, yang ketiga, ini kan yang satu ada Duta Wisata, yang satu juga ada Duta Genre. Perbedaan yang signifikan dari kalian berdua itu apa? Coba dari Dian dulu. Dari Duta Wisata sendiri, seperti namanya itu Duta Wisata. Itu fokusnya lebih untuk mempromosikan, mengedukasi, serta sebagai representasi daerah atau Kabupaten Demak itu sendiri. Kalau dia? Genre itu kan singkatan ya. Genre itu adalah singkatan, kepanjangannya adalah generasi berencana, di mana Duta Genre ini berfokus pada penyiapan remaja-remaja supaya dia itu memiliki perencanaan yang baik, perencanaan yang matang, supaya nanti di kedepannya dia itu memiliki pemikiran yang terbuka terhadap isu-isu di lingkungan sekitarnya, baik itu isu remaja dari lingkungan sekitarnya atau isu-isu remaja yang ada di daerah lain. Jadi tidak hanya berfokus pada daerah itu saja, tapi juga daerah lainnya. Pokoknya itu berfokusnya adalah penyiapan remaja supaya dia itu punya perencanaan yang lebih baik. Kalau genre juga aku pernah tuh ikut sosialisasi juga. Nah, kalau untuk Duta Wisata sendiri nih, kan Mbak Dian selaku Duta Wisata, apakah menurut Mbak Dian potensi wisata di Demak itu sudah baik? Atau ada hal yang perlu di-upgrade lagi?
menurut saya potensi wisata yang ada di Kabupaten Demak itu sudah baik. Namun, karena di Kabupaten Demak itu memiliki julukan sebagai kota wali, sehingga ada beberapa spot wisata yang menjadi over tourism dan lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan dengan destinasi wisata yang lain. Seperti contohnya Masjid Agung Demak dan Sunan Kalijaga itu sendiri. Nah, kami sebagai duta wisata, tugasnya itu untuk lebih mengembangkan destinasi wisata yang belum dikenal oleh masyarakat luas agar tidak terjadi over tourism itu sendiri. Nah, wisatanya tuh apa aja tuh? Banyak, ada wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, wisata edukasi, juga yang terbaru ini ada destinasi desa wisata atau biasa dikenal sebagai Deswita. Menarik sekali ya. Nah, kalau menurut Mbak Dian sendiri, yang cocok buat Gen Z sekarang ini apa nih wisatanya? Kalau di Demak? Untuk Gen Z, itu wisata yang kayak have fun gitu kan. Itu ada di Degega, Demak Green Garden, tepatnya di Mijen. Di Mijen? Iya. Tapi saya belum ada kesempatan untuk ke sana, semoga bisa ya. Nah, menurut Mbak Dian juga, maaf ya masih ke Dian dulu, penting nggak sih generasi muda untuk mengenal wisata, terutama wisata budaya di lingkungan sekitarnya itu? Menurut saya sangat penting ya, karena itu kan budaya, wisata, itu kekayaan daerah, milik daerah yang harus dilestarikan. Sehingga peran generasi muda itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan desa pariwisata, terutama di daerah masing-masing. Tuh, Sobat Podcast juga pasti habis ini harus langsung mengenali wisata di sekitarnya juga ya, biar lebih tahu lagi untuk tentang di daerahnya tuh seperti apa sih. Nah, baik, untuk Mbak Dea nih sekarang, adakah misi khusus dan pribadi yang ingin diraih Mbak Dea selaku duta genre? Sesuai dengan program kerja aku yang aku bawa di statement waktu grand final, ini tuh namanya adalah cekatan, cegah perkawinan terhadap anak. Jadi program kerja itu berfokus kepada pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Demak. Karena seperti yang kita tahu, menurut data dari Kementerian Agama setempat itu ada 326 anak menikah di bawah umur 20 tahun pada tahun lalu, yaitu tahun 2023. Makanya kayak langsung jadi miris banget kan. Langsung kayak, ya udah berarti program pernikahan dini ini harus digencarkan, harus digalakan lagi supaya anak-anak saat ini itu tidak fokusnya tuh enggak aku punya pacar habis ini aku nikah, enggak, tapi pernikahan astagfirullah, tapi pendidikan dulu, baru yang nantinya adalah baru yang nantinya pernikahan. Ya Allah, beribetnya nggak apa. Nah, itu kan terkait tentang pernikahan dini ya berarti ya. Kamu pernah dengar nggak sih yang berita yang di Afghanistan itu? Ada kan kayak anak kecil dini itu. Makanya itu kayak jadi miris banget, anak kecil ya. Aku langsung keinget itu tuh pas dengarnya. Pendidikan dulu baru nikah. Iya. Nikahnya nanti aja. Harus ngejar mimpi dulu ya. Jalanmu masih panjang, masih panjang. Nah, mau ini nih apa namanya? Untuk mencapai misi itu sendiri, Mbak Dea akan melakukan apa saja kira-kira? Untuk ngelakuin visi misi itu ya, berarti nanti di setiap desa wisata ya, di setiap Kabupaten Demak, di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak itu, saya dan juga partner saya itu sudah punya misi supaya nanti di kedepannya itu 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak itu bisa kami datangi secara satu persatu. Itu tidak hanya membahas mengenai program kerja saya, tapi juga membahas mengenai program kerjanya partner saya, yaitu pencegahan stunting. Jadi antara pencegahan stunting dan juga pencegahan pernikahan dini itu bisa balance. Berarti memang harus saling berkaitan juga. Ini berdiri sendiri tuh nggak bisa, karena isu-isu remaja itu saling. Ya, paham. Nah, biasanya kalau sedang bertugas tadi untuk menjalankan visi misinya Mbak Dea tadi ya, sama juga partnernya tuh melakukannya apa saja kalau boleh tahu? Jadi dari aku sama dari partner aku itu buat yang semacam poster, ada selebaran juga. Jadi nanti waktu udah datang di masyarakat, aku sama partner aku udah langsung, ibu bapak ini ada poster. Ini posternya kayak keren banget kan Pak Bu, ya sih. Ini bapak ibu bisa memahami. Itu datangnya bersama anak-anaknya juga. Jadi ada nanti digalakan juga sama anak-anaknya di posyandu remaja, posyandu
yang anak-anak itu ada, tapi yang anak-anak itu juga dibahas ya. Kalau misalkan masih anak-anak masih balita itu ya bahasnya nggak pernikahan dini, lalu bahasnya mengenai stunting. Tapi aku baru tahu malah kalau itu balita juga bisa ikut juga langsung. Bisa di posyandu anak-anaknya. Udah sekarang udah menjalankannya di mana aja tuh? Udah sosialisasi gitu? Sosialisasinya udah ada di Karangawen itu udah, sama kemarin barusan aja di Karangtengah. Karangtengah. Oh iya. Kita barusan di Wiku 2. Udah di Wiku 2 sama ibu-ibu seneng. Iya. Ini sasarannya Tahu gak tau rumahku tuh deket situ. Iya, aku lagi aduh, ini agak ke pribadi sedikit ya. Cuman pas itu aku lagi kayak bersih-bersih pagi-pagi. Itu Minggu kan? ya, minggu, Aku nyapu. Kok ramai ya? Terus aku kedengeran banget tuh suara. Terus kok pas lihat di akunnya Mbak Fit, oh lagi genre. Ikut senam gak? Ikut dong. Oh ikut senam. Oke. Nah langsung nih, jujur aja gak, kalian tuh berdua tuh sebenarnya expect gak sih bakal melangkah sejauh ini untuk Dian? Kalau menurut aku sendiri gak expect. Jujurnya saya gak expect buat masuk di 10 besar aja itu gak expect sama sekali, karena persiapan saya untuk masuk ke Duta Wisata sendiri itu cukup sebentar. Cuman berapa ya? 1 bulan. 1 bulan? Iya, Itu singkat banget berarti dong? Ya karena gini, sedikit cerita nih ya. Karena buat pendaftaran di Duta Wisata sendiri itu, yang pertama itu kan ada perpanjangan. Yang pertama itu terakhir di bulan Juni. Sedangkan syarat yang mutlak itu adalah berumur 17 tahun. Nah, kebetulan saya belum berumur 17 tahun. Jadi Juli gak sih? ya, Juli. jadi saya sempat minder buat ini saya gak bisa buat daftar ini. Ya udah gitu. Ternyata waktu itu Pak Fandi nyamperin saya. Kalau ternyata pendaftarannya diperpanjang di bulan Juli akhir. Jadi sehari setelah saya ulang tahun, itu saya diberitahu sama Pak Fandi. Oh langsung pikiran Bismillah. Ya gitu. Jadi setelah ulang tahun bener-bener itu buat KTP, terus langsung cus daftar Duta Wisata gitu. Jadi karena persiapannya yang sangat singkat, saya nggak expect buat masuk 10 besar. Dan alhamdulillahnya ternyata saya bisa masuk di 10 besar dan bisa sampai ke tahap mendapatkan juara 2 itu benar-benar gak terpikirkan gitu. Nah, kamu tapi udah tahu belum kalau Dian ini kelas 12? Tahu. Tapi kok umurnya Iya. sama. Lah kamu Dian sendiri kan udah kelas 12 nih. Ikut Duta Wisata tuh sebenarnya hektik gak? Sebenarnya atau enggaknya itu ya iya sih, karena kan persiapan di kelas 12 itu mau lanjut ke PTN atau enggak itu. Gitu. Karena buat saya itu banyak dispen, banyak itu, tapi masih tetap bisa kalau kita jalanin secara ikhlas dan lapang dada. Kita juga bisa manage waktu dengan baik. Insya Allah kita bisa menjalaninya dengan baik. Nyatanya juga bisa kan? Yeah. Nah untuk dia gimana? Jujur, 1 hari sebelum tes 10 besar, kok tes 10 besar sih? Tes seleksi final waktu itu buat dapetin masuk ke 10 besar. Itu tuh aku sama teman-temanku itu ngerasa minder. Kayak, ya Allah, gak jadi ikut deh. Kok kayak gini ya? Gak ada persiapan apa-apa. Waktu itu nari aja, malamnya itu baru persiapan. Baru dilaharin itu nari. Ya Allah. Malamnya juga baru pinjem kostum buat nari besoknya. Jadi kayak malam minggu itu berarti untuk unjuk bakatnya? Ya ada tes minat bakatnya kan. Jadi aku sama Siska kebetulan waktu itu malam-malam maghrib waktu itu. Maghrib itu, aduh ini sis kita juga jadi ikut deh. Udah jadi ikut deh. Kita ikut online aja tahun depan. Ternyata yaudah deh ikut. Oke, besoknya waktu tes. Alhamdulillah sis selesai. Sis ini gak usah mikirin udah kejalanin, yang penting udah kejalanin. Ternyata tiba-tiba di waktu 10 besar itu nama aku sama namanya Siska masuk. Terus kayak masuk gitu. Terus ya Allah ini udah masuk nih. Berarti harus konsekuen dong. Harus yakin. Habis itu
latihan opening dance juga kan waktu itu. Oke sis, aku sama Siska sama teman-teman yang Tetap lanjut. Sama Sadion, ini apapun hasilnya yang penting jalan. Kita bawa nama Semansa. Kalau kita nggak berjuang dengan baik, kasihan guru-guru fasilitasi kita gitu kan. Alhamdulillah sampai di hari grand finalnya itu malah mostly ya yang masuk ke 5 besar itu dari Semansa. Langsung kayak alhamdulillah ya Allah. Di sama siswa juga nggak nyangka kok dulu ini tuh gak ada persiapan apa-apa. Berarti Semansa burung banget tuh pas untuk sepuluh besarnya. Jadi kayak aku, Dava, Kesha sama Bimo kan masuk 5 besar ya. Iya. Itu tuh insecure karena loh peserta yang lain dari SMA lain, dari kecamatan lain tuh kayak lebih keren. Jadi kayak aku sama teman-teman yang lain tuh ini bener gak sih kita yang masuk? Tapi waktu masuk 3 besar, oke ini udah 3 besar nih, dapat pertanyaan dari juri-juri itu. Apapun hasilnya ya udah kita semua menang. Kita semua menang di sini, kita udah berjuang. Jadi ya udah apapun hasilnya kita pasrah aja. Alhamdulillahnya juara 1-nya dapat dari Semansa, juara 3-nya dapat dari Semansa, 3-nya kan cowok-cewek ya, sama juara favoritnya dapat dari Semansa. Kalau yang favoritnya tuh siapa, boleh tahu nggak? Ini Dava. Oh, Dava. Jadi Dava borong 2 juara sekaligus. Yang 3 sama favorit. Dava keren, Dava. Nah, lanjut nih ya. Seberapa pentingkah keberadaan duta-duta untuk kalangan generasi muda, khususnya di Kabupaten Demak, menurut Dian sama Dea ini gimana? Menurut aku sendiri sangat penting tentunya ya, karena generasi muda ini sebagai generasi penerus. Jadi kalau keberadaan duta itu tidak ada di Kabupaten Demak, itu tidak ada sebagai para remaja tidak punya role model sebagai representasi buat nanti itu gimana, tuh gak ada. Jadi keberadaan duta itu sangat penting buat mengedukasi para remaja tentunya untuk lebih mengenal kabupatennya sendiri, untuk lebih lebih sadar akan potensi-potensi yang ada di kabupaten itu sendiri. Kalau menurut dia gimana? Mbak Dian itu karena duta itu kan adalah role model, adalah perwakilan, adalah representatif dari kalau di Kede berarti remaja-remaja sebenarnya. Remaja-remaja yang ada di Kabupaten Demak itu lebih terencana hidupnya. Jadi kayak nggak yang aku bilang tadi udah dapat pacar langsung nikah, itu enggak, tapi lebih terencana lagi kehidupannya. Walaupun udah punya pacar, tapi harus tetap mikirin pendidikan. Kedepannya dia mau kuliah di mana, kedepannya dia mau dibawa kemana nih. Derajat keluarganya kan pasti banyak ya anak-anak yang cita-citanya adalah meningkatkan atau Meningkatkan derajat derajat keluarga. Jadi kayak kalau misalkan mikirnya udah nikah dulu, terus ini tujuan kamu buat meningkatkan derajat keluarga tuh mana? Kayak Oke. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan untuk pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak? Untuk pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak, supaya hidupnya lebih terarah dan lebih terencana, maka dari itu sejak dini bisa dilakukan mengenai berencana terlebih dahulu, karena kehidupan itu tidak hanya selalu jalan begitu saja, tapi juga pasti ada yang namanya nanti lika-likunya. Kalau teman-teman merasa ada kesulitan dalam menjalani kehidupan, boleh banget untuk cerita ke teman yang merasa itu udah dipercaya sama teman-teman. Karena di genre itu erat banget yang namanya pendidik dan konselor sebaya. Jadi temannya itu bisa dijadikan sebagai teman curhat. Karena kalau kita punya masalah, kita punya sendiri kan pasti susah ya. Iya, kan. Susah banget kan. Ini aku harus gimana? Kalau misalkan diri pikiran kita sendiri, aku mau bunuh diri itu gimana coba? Kalau kita punya teman, kita bisa cerita ke teman kan pasti ditahan-tahan kan. Iya. Maksudnya baiknya ya pasti kayak gitu. Jadi teman-teman, apapun itu masalahnya, masih ada orang lain, masih ada Tuhan yang bisa kita sandarkan masalahnya. Dian? Nah, untuk Sobat Semansa, lebih kenali potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Karena tanpa kalian, potensi wisata yang ada di Kabupaten Demak tidak akan bisa berkembang. Karena kalianlah yang membuat potensi wisata yang ada di Kabupaten Demak itu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan dan di Kabupaten Demak sendiri itu sebenarnya memiliki banyak
destinasi wisata, bukan hanya di Masjid Agung Demak ataupun di Makam Sunan Kalijaga. Lebih kenali, apalagi sekarang adanya Deswita, destinasi desa wisata, bisa memunculkan destinasi wisata yang baru di Kabupaten Demak itu sendiri. Dan jangan lupa untuk berwisata di Demak aja. Di Demak aja gini. Di Demak saja. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Dian dan juga Mbak Dea. Wah, gimana nih teman-teman? Sobat Podcast, keren banget kan Mbak Dea dan juga Mbak Dian ini. Semoga kedepannya kalian juga lebih sukses ya. Amin, amin ya Allah. Dan juga dukung terus untuk Mbak Dian dan juga Mbak Dea selaku duta wisata dan juga duta genre dari SMA Negeri 1 Demak. Nah, tapi jangan lupa juga tetap dukung terus podcast Mansade karena akan menampilkan terus siaran yang juga bermanfaat dan juga menarik pastinya. Nah, mungkin itu dulu untuk penghujung hari kita. Bukan sulap, bukan sihir. Ini podcast SMA Negeri 1 Demak. Melangkah lebih maju. Terima kasih. Saya Dela Rizky.